Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Engkau memberkati kami dalam peristirahatan kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari indah ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satupun ya Tuhan. Oh Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dengan seluruh pemirsa yang mendengarkannya, biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan memberikan hikmat dan bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman yang kami dengarkan ini, dan bisa menjadi kehidupan bagi kami Tuhan, dan kami tidak menyimpang daripada jalan-Nya Bapa. Bapa dalam surga, berkati kami seluruhnya Tuhan, berikanlah kesehatan bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, Hindu sembahkan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi harian Senin tanggal 2 September tahun 2024. Berjudul Pemberi Hidup. Ayat hafalannya terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru yang tenang pada musim panas itu, ke takhta abadi. Orang yang beriman ini memandang tangga penglihatan Yakub yang menggambarkan Kristus yang menghubungkan dunia dengan surga, dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Imannya dikuatkan sementara ia teringat bagaimana bapa-bapa dan nabi-nabi telah bergantung kepada seseorang yang menjadi penunjang dan penghiburnya, dan untuk siapa ia sedang memberikan hidupnya. Dan dari orang-orang suci ini yang dari abad ke abad telah menyaksikan iman mereka, ia mendengar jaminan bahwa Allah itu benar. Rekannya sebagai rasul yang mengkhotbahkan Injil Kristus keluar untuk menemui kefanatikan agama dan tahyul, upacara kafir, aniaya, dan penghinaan yang tidak menganggap diri mereka berharga kepada diri sendiri, supaya mereka boleh mengangkat tinggi terang salib di tengah-tengah ketidaksetiaan yang gelap. Ia mendengar hal ini
menyaksikan kepada Yesus sebagai anak Allah, Juru Selamat dunia. Dari rak, pancang, dan kamar di bawah tanah, dari sarang dan gua, dari bumi ini, di sanalah ia jatuh ke telinganya teriakan kemenangan orang mati syahid itu. Ia mendengarkan kesaksian dari jiwa-jiwa yang kuat, yang meskipun miskin, dirundung malang, disiksa, namun menyaksikan dengan tidak gentar untuk kepercayaan mereka, dengan mengatakan, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya." Orang yang menyerahkan hidupnya kepada iman ini menyatakan kepada dunia bahwa dia kepada siapa mereka telah percaya, sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurnanya. Ditebus oleh pengorbanan Kristus, dibasuh dari dosa dalam darahnya, dan dipakaikan dalam kebenarannya. Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Hidupnya disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah, dan ia diyakinkan bahwa Dia yang telah mengalahkan kematian sanggup untuk memelihara sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pikirannya mengerti janji Juru Selamat. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Terdapat dalam buku Yohanes 6 ayat 40. Pikiran dan pengharapannya dipusatkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sementara pada Algojo, turun dan bayang-bayangan kematian berkumpul ke keliling orang yang mati syahid itu. Pikirannya yang terakhir timbul sebagai yang mula-mula dalam kebangunan yang besar untuk bertemu dengan pemberian hidup yang akan menyambut dia kepada kesukaan orang-orang yang diberkati. Terdapat dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 432 dan 433. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya mengenal Dia yang selama ini saya percayai? Dia yang merupakan satu-satunya harapan saya? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang di surga, di mana kami masih mempunyai kesempatan pada pagi hari yang indah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan bagi kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami mempunyai banyak pergumulan. Baik saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi mereka Tuhan, supaya mereka dapat hanya berpegang teguh kepadamu ya Tuhan, dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat merasakan akan begitu besarnya kasih sayang-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan badan dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat layak menerima berkat-Mu pada pagi hari indah ini. Terima kasih ya Bapa, Indua sembahkan Yesus Juru Selamat kami. Amin.